ini yang akan memberikan tausiah yaitu Ustadz Tarsono. Oleh karena itu kami berharap Bapak Ibu dapat mendengarkan secara tertib sehingga di akhir nanti mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan bagi kita. Agar mendapat ridho dan barakah dari Allah, marilah kita buka acara subuh hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya pelantang ini kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Tarsono. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum semangat saya ngantuk. Iya, lepas malam ya. Iya, malam-malam minum kopi coklat, paginya sarapan burgo. Yang jawab salamnya semangat, kita doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma yang kami hormati Ketua Masjid Akbar yang baru terpilih, Bapak Andre. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah subuh yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang istiqomah dalam ibadah. Baik itu ibadah kita kepada Allah, hablum minallah, ataupun ibadah kita kepada sesama manusia, hablum minan nas. Ini merupakan munajat dan doa kita semua tentunya, dan ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi yang namanya ibadah ini memang merupakan tugas dan kewajiban kita. Ketika kita mengaku bahwasanya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah sebagai sosok manusia pilihan, suri tauladan buat kita manusia, maka kita pun harus siap dan harus mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Karena ini merupakan cerminan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat ini kita alhamdulillah telah bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Dan tentunya dalam syukur kita ini juga tak lupa kita pun harus selalu mendoakan dan juga mengajak saudara-saudara kita yang saat ini mungkin belum terbangun dari tidurnya, belum menunaikan ibadah sholat subuhnya. Yuk mari bangun, bangunkan. Istri membangunkan suaminya, suami membangunkan istrinya, orang tua membangunkan anak-anaknya, bisa jadi anak-anak membangunkan orang tuanya untuk menunaikan ibadah sholat. Diajak dan selalu harus diajak, karena jangan sampai yang namanya ibadah sholat ini kita tinggalkan begitu saja, kita lewatkan begitu saja. Jadi sesibuk apapun kita, yang mungkin hari ini sudah mulai dengan dagangannya, boleh berdagang silakan, tapi jangan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya juga harus tetap kita jaga. Sholat sekali lagi harus tetap kita jaga, karena inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sungguhnya sholat ini merupakan kewajiban bagi kita ketika kita mengaku diri kita ini seorang muslim. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini di bulan Rajab ini, bulan yang baik ini, mari kita bersama-sama memuhasabah diri kita. Kita bersama-sama mengoreksi diri kita, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sholat kita? Jikalau ibadah kita kepada Allah masih belum bagus, belum merubah diri kita menjadi orang-orang yang insya Allah muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari yuk kita sama-sama memuhasabah, mengoreksi ibadah sholat kita. Karena kita tahu sholat ini merupakan, ketika kita melakukan sholat ini istiqomah bagus, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka wujudnya akan mencegah diri kita dari hal-hal atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada manusia, ada orang yang sholatnya bagus, 5 waktunya sudah dapat, tapi kok masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana ini? Apa salah sholatnya? Bukan salah sholatnya, tapi pribadi kitanya yang belum secara maksimal mengaplikasikan apa yang ada dalam sholat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin sering dengar laporan, sering mendengar bapak itu sholatnya rajin ke masjid, tapi terkadang ngomongin uangnya masih rajin. Ibu itu rajin melok pengajiannya ikut galau-galau, tapi terkadang masih nyakiti tetangganya, dengan keluarganya masih tidak bagus silaturahminya. Sholatnya bagus, tapi dengan manusia yang tidak bagus. Maka ketika ini terjadi pada diri kita, maka sekali lagi kita yang harus mengintrospeksi, memuhasabah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kami katakan di awal tadi, ketika sholat kita bagus, insya Allah Allah akan menjaga diri kita, dan kita pun akan terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kemaksiatan, dosa-dosa kecil ataupun yang besar. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika ibadah kita sudah bagus insya Allah, maka di situ akan timbul rasa muraqabatullah, rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ini sudah merasa dalam diri kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap aktivitas kita, setiap perbuatan kita, maka tentunya sudah bisa dipastikan ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka akan timbul rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut tatkala apa yang dilakukan hari ini
nantinya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut akan itu. Karena kita tahu semua amal yang kita lakukan, semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun kecil sebesar biji zarrah, maka insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada diri kita dan memberikan kebahagiaan kepada diri kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, walaupun keburukan itu kita sembunyikan rapat-rapat, tidak ada orang lain yang tahu, tidak ada yang tahu, kita saja yang tahu. Tapi yakinlah keburukan itu nanti akan Allah angkat, Allah keluarkan, dan Allah perlihatkan di hadapan mata kita, dan akan Allah mintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan itu. Na'udzubillah. Semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka oleh karena itu banyak-banyak kita bersama-sama selalu memuhasabah diri kita, selalu mengoreksi amalan ibadah kita, terutama amalan sholat kita. Maka oleh karena itu jangan juga nanti dijadikan alasan kalau itu kita tidak usah sholat, jangan. Kenapa? Karena kita yang sholat banyak, maaf, belum tentu di ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang tidak galak sholat. Jadi tetap yang namanya ibadah itu harus tetap kita lakukan. Masalah hasilnya mana ibadah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti dalam kita beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai, tidak nyeleneh kalau bahasa kita ibadah. Yang namanya salat subuh 2 rakaat tetap 2 rakaat. Masalah dia nak pakai kuno atau tidak, silakan. Silakan. Salat maghrib 3 rakaat tetap 3 rakaat. Yang namanya takbir itu mengangkat 2 tangan misalnya kan, ya angkat 2 tangan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat-buat sesuatu yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diterangkan dulu dalam hadis-hadis yang lain, maka disitulah ibadah kita tertolak. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunan dan ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita sudah ibadah kita, sholat kita yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata baginda Rasul, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, maka insya Allah sholat yang kita lakukan itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali kita selalu mengingat-ingat tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang maaf, kita manusia ini galak lalai, galak hilap, merasa kita alhamdulillah ibadah kita sudah bagus, sholat 5 waktu kita sudah bagus, tidak diganggu oleh iblis. Padahal iblis laknatullah itu selalu mencari celah, selalu mencari kekurangan-kekurangan kita, selalu mempengaruhi kita agar apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan ini menjadi rusak, tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ulahnya iblis laknatullah. Jadi kita yang sudah sholatnya bagus, tetap kita harus banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.